Hai guys, jadi ada beberapa masukan dari kalian untuk aku ngebahas di YouTube penyebab BAB nggak lancar dan solusinya gimana, seperti itu. Nah ini aku akan sharing solusi dari pengalaman-pengalaman aku dan apa yang biasa aku cerita buat teman-teman atau saudara aku, seperti itu. Nah jadinya ada banyak banget penyebab BAB nggak lancar gitu. Yang pertama adalah bisa jadi itu dari lambung kita. Jadi pencernaan kita itu kan panjang banget ya, ibaratnya dari mulut masuk sampai ke bawah gitu, sampai ibaratnya sampai ke bokong gitu ya. Itu kan panjang banget gitu. Nah jadi faktornya itu bisa jadi adalah kan di lambung kalian. Apa sih hubungannya sama lambung? Biasanya ada perubahan pola makan atau pola diet gitu. Jadi lambung kita itu udah beradaptasi dengan pola makan kita yang sebelumnya, dari kecil sampai besar kita jalankan. Tiba-tiba kamu diet ekstrim nih kayak gitu, dan karena kamu diet ekstrim itu ada adaptasi lagi dia. Lalu tiba-tiba nggak lama kamu ganti lagi diet keto, diet apapun. Sebenarnya diet apa aja sama aja. Aku nggak percaya diet apapun. Aku lebih percaya intinya kebutuhan energi kita berapa, kita udah tahu, kita pelajarin 1-2 bulan, udah gitu nggak perlu hitung kalori lagi, dan setiap hari yang penting ada protein, karbohidrat, dan lemak baik yang masuk ke tubuh kita. Aku lebih percaya di balance diet seperti itu. Nah jadinya kalau kita bicara masalah lambung kayak gini, aku juga memiliki banyak klien ketika mereka menjalankan program itu mereka bilang, kok aku nggak BAB ya, kok aku susah ya seperti ini. Nah itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Jadi di ilmu gizi dalam 48 jam kalau kamu nggak BAB itu masih dalam normal, atau 2 hari sekali itu normal gitu. Apalagi kalau kamu baru berganti pola diet gitu ya, karena ibaratnya kalau kita ganti pola diet, asumsi diet yang benar gitu ya, ampas yang kita makan porsinya lebih sedikit. Kalau dulu semua masuk, otomatis ampas terbentuk sampai menjadi tinja atau pup gitu ya. Itu kan dia perlu waktu gitu. Nah ampas yang kita makan lebih sedikit, yang kita makan lebih clean atau bersih juga, dan lambung kita perlu waktu untuk mencernanya karena adaptasi yang baru gitu dari sel-sel kita, bakteri-bakteri kita. Nah jadinya itu membutuhkan waktu seperti itu. Nah karena itu aku saranin jangan terlalu banyak gonta-ganti diet ini itu, karena banyak banget orang yang diet ekstrim ini itu mereka pikir sehat-sehat aja, taunya gut health-nya itu bermasalah, sampai ada yang dioperasi itu juga ada gitu ya. Nah yang kedua adalah kinerja usus yang menjadi semakin kalau aku bilang mager gerak. Jadi dari lambung tentu di pincang kita ada usus ya. Jadi usus ini bisa mager gerak. Kenapa? Dia itu bisa dibilang salah satunya, kalau misalnya kamu tahu, terlalu banyak dipaksa menggunakan suplementasi seperti itu. Jadi itu ada riset saya, kamu bisa riset sendiri. Ini bukan apa yang ngomong, tapi dari riset yang membuktikan, dan aku sharing ulang di sini seperti itu. Itu banyak riset. Jadi kita misalnya terlalu banyak menggunakan laksatif atau kita menggunakan suplementasi untuk detox. Jadi dia itu dipus paksa seperti itu. Padahal mereka itu butuh waktu loh, nggak usah kamu push paksa kayak gitu. Karena kalau kamu push paksa terus, usus kita yang tadinya rajin, dia bekerja terus, mereka jadi nggak produktif seperti itu. Dan semakin berumur, kinerja usus kita juga semakin berkurang seperti itu. Karena itu harus kita jaga dari makanan yang kita sehat. Banyak banget kasus bahwa dari pola makan yang nggak sehat itu muncul kanker usus, atau nggak misalnya lambung atau usus yang bolong, itu juga ada seperti itu. Jadi semua itu dari pola makan, kalau bisa kita maintain seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kurang air atau dehidrasi. Jadi buat kamu mungkin yang suka BAB yang keras, sakit, sembelit, itu biasanya kurang air. Kalau kamu tahu untuk menjadi sebuah feses gitu ya, itu mereka harus cukup air loh kayak gitu. Jadi kamu kalau bisa konsumsi 2-3 liter air per hari gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah kurang serat. Jadi buah dan sayurnya itu di mana? Makannya cuma karbohidrat nasi gitu. Jadi pastikan kamu ada buah dan serat. Aku selalu rekomen konsumsi aja buah dan sayuran langsung gitu, karena itu mengandung serat yang alami dibanding serat-serat dari bentuk suplementasi seperti itu. Karena beda. Kalau kita dari buah itu dia beda gitu. Kalau buah itu usus kita ada bekerja dulu untuk mencernanya gitu. Karena ibaratnya buah nih dipecah jadi makro atau mikro. Buah ini mengandung karbo buah ini dipecah lalu dia menjadi gula, lalu ibaratnya nanti ada seratnya, itu semua dipecah. Tapi kalau misalnya, dan itu kan ada proses, jadi ibaratnya karena prosesnya lebih lama, organ kita bekerjanya lebih lama seperti itu, dia lebih produktif dibanding yang kamu telan serat langsung, ayo udah ke buah serat langsung, itu nggak ada prosesnya
itu berbeda seperti itu. Walaupun sama-sama ada seratnya, tapi kuncinya adalah prosesnya berbeda. Yang alami tentu lebih baik seperti itu. Nah, jadi masukan dari aku itu aja. Buat teman-teman yang mungkin BAB yang lancar, mungkin teman-teman bisa coba ya. Kalau tips aku pribadi ya, kalau misalnya aku lagi susah BAB, menurut aku salah satu yang paling aku suka banget itu adalah, aku nggak ada masalah BAB sih, pencernaan aku good, so far so good, sehari sekali, kadang bahkan sehari 2 kali gitu. Jadi aku so far so good. Sehari 2 kali bukan berarti kayak diare atau apa ya, itu sehat gitu. Jadi ibaratnya ya pembuangan racunnya itu lancar gitu. Nah, aku suka banget minum jus, cold press jus, jus beet gitu ya. Sorry aku sebut merek, kamu boleh coba juga. Aku minum itu namanya Rejuve gitu. Dan menurut aku itu ampuh banget. Jadi I don't know why, sampai aku riset sendiri. Aku setiap habis minum cold press jus beet, nggak cuma dari Rejuve sih. Kadang kalau aku keluar negeri juga dari merek lain. Cuman di Indonesia yang aku minum itu cuma Rejuve. Yang cocok buat aku. Dan aku merasa setiap kali aku habis minum itu nggak lama aku langsung ke WC untuk BAB gitu. Jadi kalian bisa coba minum jus beet 500 ml gitu ya. Mahal sih 500 ml sekitar 50 ribuan gitu. Cuman I don't know, trust me it works gitu. Dan aku coba ke istri aku, ke mama aku, mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi di jus beet ini emang ada researchnya, dia itu memang membantu melancarkan BAB seperti itu. Nah, jadi semoga bermanfaat tips ini. Semoga teman-teman yang memiliki masalah BAB bisa terselesaikan. So, see you guys in the next video. Bye-bye.